J, coba kirim. J, coba kirim kanan. Ya. Report BBM. Rasio. Oh, rasio ini bos. Itu materi dedikasi driver skill. Nah, dedikasi driver skill ini adalah berbicara tentang yang pertama adalah daily inspection. Daily inspection itu adalah daily inspection producer itu adalah pengecekan harian unit atau pengecekan unit. Jelas ya? Nah, pada metode pengecekan unit ini ada metode, kita menggunakan metode balok. Metode balok ini adalah singkatan dari yang pertama adalah bodi dan ban, yang kedua air, yang ketiga listrik, yang keempat oli, yang keempat kelengkapan dan kelengkapan dalam bentuk kertas. Jadi dia menggunakan metode pengecekan kendaraan, menggunakan metode apa tadi dibilang? Metode apa? Metode balok. Metode apa? Metode balok. Jadi balok itu singkatan dari bodi dan ban, air, listrik, oli, kelengkapan dalam bentuk kertas. Nah, pada pengecekan harian, yang pertama pada pengecekan bodi dan ban ini secara fisik, yaitu kondisi bodi. Nah, melakukan pengecekan apabila ada kerusakan pada bodi, tentunya didukung oleh report by foto 4 sisi seperti yang kemarin sudah Julio ya. Nah, Julio ikut dari teman-teman biasanya sebelum melakukan pengiriman pagi itu wajib Ya lo bro, pengecekan. coba kamu buka. Saya Dengan sudah metode bagikan nih. Saya sudah oke. Jadi yang pertama Di email. melakukan pengecekan pada bodi dan ban. Yang kedua tekanan Coba ban, kamu buat. kondisi ban, kondisi wiper dan kaca. Jadi kondisi wiper dan kaca apakah layak, karetnya masih berfungsi sesuai, kacanya ada retak atau tidak. Nah, itu pada pengecekan harian. Selanjutnya pada pengecekan mingguan yaitu periksa secara teliti kondisi ban. Yang keempat pengecekan bulanan yaitu periksa kondisi karet wiper. Paham ya? Masuk pada yang kedua pada pengecekan air. Jadi yang pertama diperiksa itu adalah periksa air radiator pada pengecekan harian. Selanjutnya periksa air wiper pada pengecekan mingguan. Baru pada bulanan melakukan pemeriksaan apakah ada kebocoran pada sambungan-sambungan selang. Nah, selanjutnya pengecekan listrikan, yaitu yang pertama pada pengecekan harian periksa lampu-lampu. Pada mingguannya periksa sambungan aki, jadi kepala-kepala aki, kabel-kabel dan sebagainya. Baru pada bulanan periksa air aki. Itu pada listrik. Yang keempat pemeriksaan oli. Yang pertama pada pemeriksaan harian diperiksa apakah ada tetesan, ada rembesan, ada kebocoran di bawah mesin kendaraan. Nah, baru pemeriksaan mingguan itu pada level oli mesin menggunakan apa? X block. Emang balik lagi. Pakai apa? Pakai stick control. Kalau pada oli dari ini rem sama power steering dia melihat pada level ya? Ada berapa juga? Pada level 3 mereka itu yang di level oli. siap. Nah, selanjutnya pada pengecekan bulanan yaitu level oli gardan, level oli rem. Selanjutnya adalah kelengkapan dan kelengkapan dalam bentuk kertas. Yang pertama adalah P3K pada pengecekan harian. Yang kedua
Oh, stand-nya. kunci roda, Oh iya. dan dongkrak. Bisa. Yang ketiga alat pemadam api. Atau si Yang si keempat Brian. SIM dan surat-surat kendaraan. Dulu sih Nah, Brian kan Gear, baru stand-nya udah Sio, mampu. STNK, Stand aja. Enggak enak. Soalnya baru dengan selanjutnya ada lama. segitiga pengaman. Oh Brian gitu. kan Oh, iya. baru. Yang terakhir Betul. adalah ban serep. Brian Nah, ada. ini adalah kelengkapan unit yang Siap, harus siap. dicek setiap hari. Tahu juga Benar. sama Steve Mas kau Selanjutnya pada kasih berikut ini yang sama kayak kamu idenya. Kalau kamu bisa dapat kita artinya menerapkan kasarnya muridmu baru metode defensive driving sebagai perubahan dasar Bagus. perilaku peduli keselamatan. oleh Seperti pada gambar ini defensive driving. Berapa gitu. Berarti kan ini jadi cari pengganti saya keselamatan. memang murid kasar Defensive driving artinya adalah perilaku pengemudi yang banding menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Jadi ini pengertian dari defensive driving itu. si Brian kan Tujuannya ada 3. Yang pertama, udah ada tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Cek, merasa mau nih, Cek. Tidak terlibat dalam kecelakaan tersebut. Oke. Nah, jadi ini pengertian defensive driving. Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Nah, ini pengertian dari apa? Defensive driving. Tujuannya ada 3. Tidak menjadi penyebab, nah, tidak menjadi pemicu, tidak terlibat dalam kecelakaan. Itu dari tujuan. Oke, selanjutnya ini contoh potensi kecelakaan seperti pada gambar. Yang pertama ada turunan dan tikungan tajam. Jadi contoh kecelakaan ini tentunya kita harus pasti dengan apa? Kalau pada posisi ini apa yang dilakukan? Jadi Julio dari atas ini ketika berada pada jalan atau pada rute yang seperti ini, apa yang Julio? Ini jalurnya apa? Ya? Jadi harus melakukan pengereman dan mengurangi atau mau gas atau merem. Nah, apa? Nah, melakukan pengereman dan mengurangi kecepatan. Selanjutnya ada gambar kedua yaitu ada ibu-ibu yang ini apa? Sen kiri belok kanan. Nah, ini harus diantisipasi agar tidak kecelakaan. Selanjutnya ada gambar pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan. Nah, ini harus waspada juga. Selanjutnya yang keempat ada gambar kendaraan truk bermuatan over kapasitas atau muatan berlebih. Jadi ini harus waspada. Yang terakhir ada pengguna kendaraan lain sepeda motor yang apa berlawanan arah. Jadi kita harus waspada terhadap Iya, iya. hal-hal Apa yang namanya? seperti ini. Ketika ada di sini, silakan mengurangi kecepatan dan melakukan pengereman. Selanjutnya, pada defensive driving ini DK ada 5 5 langkah dasar. DK 5 dan 6 sudah Ada 5 langkah dasar pada defensive driving berjalan. Oh, iya. Yang pertama adalah pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman zona mengemudi. Nah, yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspada terhadap blind spot atau buta. Yang terakhir, hindari distraksi dan paham marka. Jadi ada 5 ya. Ada 5 langkah dasar.
prinsip driving di jalanan. Yang pertama itu adalah pahami dinamika kendaraan. Pengertiannya adalah pahami dan kenali kendaraan Anda. Pahami dan kenali kendaraan Anda. Seperti contoh pada gambar, ada 3 unit yang berbeda. Ada 3 unit yang berbeda ini. Secara panjang, lebar, dan tinggi dari ketiga kendaraan ini berbeda atau sama? Nah, berbeda. Itu makanya si driver harus wajib memahami dan mengenali kendaraan tersebut secara spesifik, dari panjangnya, lebarnya, tingginya, baru kemudian ground clearance-nya. Julio tahu apa itu? Ground clearance sama.